Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di Sutradara Film. Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan seorang mantan veteran perang yang membalaskan dendam sahabatnya yang tewas oleh para gangster. Dan bagaimana keseruan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang mantan veteran perang Vietnam bernama Frank. Dia berasal dari keluarga sederhana yang sempat memiliki kekasih di masa mudanya. Namun, hubungan mereka harus terhalang ketika Frank bergabung dengan militer dan bertugas pada perang Vietnam. Dan di saat dia telah selesai bertugas, ternyata sang kekasih telah menikah dan memiliki anak. Frank yang tidak memiliki tujuan lain akhirnya menghabiskan waktu dengan berjualan hotdog sampai dia tua seperti saat ini. Pada suatu hari ketika Frank naik bus, ada dua preman sombong yang bertingkah seenaknya dan menyuruh seorang kakek untuk pindah dari kursinya tanpa alasan yang jelas. Namun si kakek tidak mau pindah, membuat si preman kesal dan hendak memukulnya. Melihat hal itu, Frank dengan tiba-tiba menahan pukulannya dan mengatakan jangan membuat keributan di depan umum. Kedua preman yang tidak terima ditegur pun mendekatinya dan menyerang Frank, namun keok dalam sekejap mata. Sejak hari itu kehidupan Frank tidak sama lagi. Hal itu disebabkan oleh aksinya menghajar dua preman itu pun sempat direkam oleh salah satu penumpang yang diposting ke media sosial, yang mengakibatkan dirinya menjadi viral dan orang-orang menganggap dirinya sebagai pahlawan. Frank juga sampai diundang ke sebuah acara televisi bersama ibunya yang sangat disayanginya. Hingga beberapa bulan setelah kejadian tersebut, sang ibu pun meninggal akibat sakit. Meskipun sang ibu telah tiada, namun dirinya tak merasa sendiri berkat dukungan dari orang-orang terdekatnya, yang salah satunya adalah seorang petugas polisi bernama Malar, yang ketika itu memberikan sebuah kaos bergambar wajahnya yang dulu. Tak hanya Malar, Frank juga memiliki seorang sahabat yang juga mantan tentara bernama Klondike, di mana Klondike ini membantu Frank pindah ke rumah ibunya yang berada di komplek ini. Dan saat sedang minum bersama, Klondike menitipkan sebuah flash disk dan meminta Frank menyimpannya di tempat yang aman. Dalam kondisi setengah mabuk, Klondike berpamitan untuk pulang, di mana saat Klondike berjalan sendirian di jalan yang sepi, tiba-tiba muncul dua orang yang ternyata kenal baik dengan si Klondike ini. Dan sepertinya bos mereka menginginkan sesuatu dari si Klondike, yang ketika Klondike menolak untuk memberikannya, mereka berdua pun langsung menyerangnya, namun berhasil dikalahkan oleh Klondike. Namun saat itu dirinya tiba-tiba ditembak tepat di bagian dada, yang mengakibatkan dirinya tewas di tempat itu. Esok harinya, Frank melihat Klondike untuk terakhir kalinya, di mana polisi yang menangani kasus ini pun berjanji akan secepatnya menangkap para pelaku dan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Pulang dari kantor polisi, Frank pun mampir ke sebuah minimarket untuk membeli sebotol minuman, di mana Frank yang tidak membawa uang cukup pun meminta untuk mengutang dulu. Namun sang kasir tidak memberinya. Tak lama muncullah sekelompok penjahat yang datang untuk merampok minimarket tersebut, di mana Frank yang ditodongkan senjata sambil diancam untuk jangan ikut campur pun harus bertindak dan berhasil mengalahkan para perampok. Alhasil, Frank pun diberikan satu botol minuman gratis sebagai rasa terima kasih si kasir atas pertolongannya tadi. Yang ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, di situ ada tetangga kompleks sekitar yang mengucapkan turut berduka cita atas kematian si Klondike. Juga mengatakan jika saudaranya belum lama ini mengalami hal serupa, di mana beliau juga tewas di lokasi yang tak jauh dari tempat Klondike ditemukan. Sehingga bisa disimpulkan jika kompleks ini ternyata kurang aman dan banyak sekali penjahat berkeliaran tanpa ada tindakan dari pemerintah setempat. Saat sedang minum di depan rumah, ada seorang anak tetangga bernama Martin yang mengajak Frank berbincang. Namun tak lama muncul pacar ibunya si Martin yang menyuruhnya
untuk masuk dan menunjukkan sikap yang tidak baik kepada si Frank. Keesokan harinya, Frank mendatangi kantor polisi untuk menemui petugas yang menangani kasus kematian si Klondike, di mana beliau ternyata masih belum menemukan petunjuk tentang siapa pelaku yang telah membunuh temannya tersebut. Penasaran dengan apa yang dilakukan polisi itu, Frank pun mengikutinya ke ruang belakang. Yang setelah dilihatnya, ternyata polisi itu bersama teman-temannya ternyata sedang berbincang santai sambil bermain-main. Yang hal tersebut tentu saja membuat Frank menjadi kecewa. Membuat Frank memutuskan untuk bertindak sendiri dengan mencari sendiri pelakunya. Frank pun mendatangi lokasi tempat kejadian. Dia menemukan selongsong peluru yang digunakan si pelaku. Juga menemukan sebuah kalung milik si pelaku di semak-semak. Hal itu menunjukkan jika selama ini polisi tidak serius dalam menangani kasus ini. Frank kemudian mendatangi sebuah toko senjata ilegal untuk menanyakan tentang peluru dan kalung yang ditemukannya. Di mana saat melihat foto pada kalungnya, si penjaga mengatakan jika dia mengenal wanita tersebut. Dia dan suaminya tinggal tidak jauh dari toko itu, sehingga Frank langsung meluncur ke sana untuk memeriksanya. Tiba di sana, Frank hanya bisa bertemu dengan istri si pelaku yang nampak kesal dengan suaminya yang jarang pulang. Yang jika Frank ingin menemuinya, suaminya sering berkumpul bersama teman-temannya di lapangan bola basket yang berlokasi tak jauh dari tempat mereka. Tiba di lapangan bola basket, Frank kembali terpaksa harus melakukan kekerasan, di mana para pemuda di sana berperilaku tidak ramah ketika Frank menanyakan suami si wanita tadi, yakni pelaku pembunuhan yang bernama Terence. Sehingga Frank harus melakukan kekerasan untuk mendapatkan jawaban dari pemuda itu. Dan akhirnya salah satu dari mereka pun buka suara jika Terence akhir-akhir ini jarang terlihat. Dan jika Frank ingin mengetahuinya, Frank bisa pergi ke sebuah alamat yang menjadi tempat yang sering didatangi Terence. Di tempat lain ada seorang bapak wali kota bersama dengan seorang bos gangster bernama Panther yang telah membantu karirnya sehingga bisa dipastikan jika wali kota ini memakai cara curang untuk bisa mendapatkan jabatannya. Dan masalah timbul ketika mantan anak buah Panther ini diketahui berkhianat dengan menyalin data-data rahasia keburukan Bapak Wali Kota ke dalam sebuah flash disk. Di mana mantan anak buah Panther itu ternyata adalah si Klondike, sahabat dekat Frank yang baru saja tewas. Hal itu pula yang menjadi alasan kematian si Klondike yang diakibatkan oleh sebuah flash disk yang menyimpan rahasia kotor si Bapak Wali Kota ini. Kembali ke Frank yang baru saja tiba di rumah, dia langsung diserang oleh anak buah si Panther yang berbadan besar dan meminta Frank untuk memberikan flash disk yang sempat dititipkan oleh si Klondike. Setelah berhasil mengalahkan orang itu, Frank pun menemui si Martin yang ahli komputer untuk membuka isi dari flash disknya, di mana terdapat banyak sekali file-file penting yang merupakan rahasia terlarang milik si wali kota. Yang jika sampai bocor ke media, maka karirnya akan langsung hancur. Tak peduli dengan rahasia kotor wali kotanya, Frank lebih fokus ke Terence untuk membalaskan dendam. Pada malam harinya, Frank segera pergi ke alamat yang diberikan oleh anak-anak basket tadi. Tiba di sana, Frank langsung masuk ke dalam rumah selingkuhannya, yang ternyata Terence memang berada di sana, di mana Frank langsung mengajarnya untuk mencari tahu siapa orang yang telah menembak Klondike pada malam itu. Dengan sedikit kekerasan, Terence akhirnya buka suara mengenai aksi malam itu, di mana dia dan salah satu rekannya memang telah membunuh si Klondike dan hanya menjalankan tugas dari bos mereka yaitu Panther. Dan jika Frank ingin menemuinya, Terence memberikan alamat markasnya untuk Frank bisa datang ke sana. Namun Frank tak langsung berangkat ke sana karena Frank berencana untuk melakukan persiapan dan pulang ke rumah terlebih dahulu. Ketika itu, pacar ibunya Martin melakukan kekerasan yang membuat si Frank harus bertindak sehingga pria itu pun pergi tanpa melakukan perlawanan. Sebagai rasa terima kasih, ibunya Martin yang bernama Amber ini pun mengajak untuk makan sore bersama. Frank pun bersedia menerima ajakan itu karena ingin mengambil kesempatan untuk bisa dekat dengan Amber.
Frank akhirnya menunda rencananya mendatangi Panther dan malah bersiap supaya tampan maksimal di depan Amber saat makan sore nanti. Setelah tampan dan wangi, Frank pun datang dengan membawa setangkai bunga. Setelah makan sore romantis itu, mereka berniat untuk bertukar air liur. Namun hal itu gagal dilakukan karena kedatangan Martin. Setelah kegagalan itu, Amber pun mengeluhkan tentang pintu rumahnya yang jebol akibat ditendang oleh si mantan pacarnya. Sehingga Frank pun menawarkan Amber untuk tidur di rumahnya malam ini sampai pintu rumahnya selesai diperbaiki. Setelah acara makan sore selesai, Frank pun segera menemui Malark untuk menjaga rumahnya. Malark juga memberikan flashdisk tersebut, di mana Frank mengatakan jika isi flashdisk itu adalah alasan kematian si Klondike. Yang jika dalam waktu 1x24 jam dirinya tidak ada kabar, Malark diminta untuk menjaga Amber dan Martin di rumahnya. Tiba di markas Panther, Frank langsung masuk begitu saja sambil mengatakan secara terang-terangan jika kedatangannya kemari untuk membalaskan dendam atas kematian si Klondike. Yang ketika Frank akan menyerang, si Panther langsung memukulnya. Frank pun diikat di kursi dengan ditempelkan alat interogasi yang memiliki listrik, sehingga ketika Frank menolak untuk memberikan flashdisknya, tubuh Frank pun disetrum hingga membuatnya tak berdaya. Panther yang sudah tidak tahan pun akhirnya memeriksa dompet si Frank untuk melihat alamat di mana dia tinggal. Di mana Panther mengancam akan menyakiti siapapun yang ada di rumahnya sampai Frank mau memberikan flashdisk tersebut. Ketika Panther akan pergi, Frank dengan cepat melepas ikatan di tangannya dan mengambil sebuah korek api di sakunya. Saat itulah terjadi ledakan yang diakibatkan terbakarnya drum berisi penuh minyak, sehingga kedua anak buah si Panther pun tewas. Dan Panther sendiri kabur menggunakan kendaraan umum yang dirampasnya. Frank pun mengejar Panther dengan meminjam bus yang sama, di mana mereka berdua terlibat kejar-kejaran di jalan raya yang membuat fasilitas umum menjadi rusak parah. Yang ketika Frank berhasil ditipu, busnya pun terguling sementara Panther berhasil lolos. Panther yang tidak mau menyerah pun turun dari busnya dan langsung lari ke alamat rumah si Frank. Yang ketika sudah sampai di sana, terlihat Amber baru saja mencuci piring dan harus berhadapan dengan Panther tanpa tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Di saat genting seperti ini, Frank malah bertemu lagi dengan dua preman waktu itu. Mereka menyalahkan Frank atas viralnya insiden waktu itu. Dan gara-gara Frank jugalah mereka berdua dipermalukan dan dikeluarkan dari grup anak gangster. Dengan membawa sepucuk pistol, mereka ingin melawan Frank. Namun untuk kedua kalinya mereka pun dipermalukan oleh Frank dengan sekali serangan saja. Sementara itu, Amber masih berhadapan dengan si Panther yang kesulitan menangkapnya. Saat itulah Frank pun datang dan langsung menghajar si Panther saat itu juga. Terjadilah perkelahian di sana dan aksi tersebut disaksikan langsung oleh para tetangga dan orang yang lewat. Sehingga kemenangan Frank pun berhasil diabadikan oleh mereka dan namanya akan viral untuk kedua kalinya. Berkat bantuan Malark, Bapak Wali Kota pun berhasil ditangkap polisi atas kasus-kasus keji yang dilakukan sebelum jadi wali kota. Di mana Frank sendiri kini bahagia bersama keluarga barunya, yaitu Martin dan Amber kekasih barunya. Dan film pun selesai. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.